gagal mewakili Provinsi Banten untuk mengikuti ajang PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Sai Halilintar ternyata berhasil lolos ke salah satu ajang golf internasional. Beberapa hari lalu, Sai pun telah bertolak dari tanah air untuk memenuhi undangan bertanding di luar negeri. Maka dengan bendera merah putih di tangan, inilah perjalanan Sai ingin mengharumkan nama Indonesia di mata dunia lewat jalur prestasi. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Tapi sebelum keberangkatannya, inilah kehebohan semua anggota Gen Halilintar, minus Atta dan Thorik, ketika ingin mengantar Sai ke bandara. Bahkan saking bangganya pada sang buah hati, Geni Faruk sebagai sang ibunda pun ikut turun langsung mengecek kesiapan perlengkapan Sai. Anak mau berangkat untuk berjuang di luar negeri. Mami sama Abi insya Allah nyusul. 1, 2, 3 siap tempur. Senjata perjuangan mereka di kancah golf. Belum nongol nih. Bayangin kalau yang jalan semua. Pasti nambah bagasi buat bawa stick golf. Apalagi kayak anak-anak yang berangkat ini kan mereka mainnya tuh udah nggak bisa pinjam stick. Mereka tuh udah berat-berat. Per batang itu kalau kayak saya itu 140 gram. Shaftnya tuh batang. Jadi susah kalau pakai stick pinjem itu nggak bisa. Kayak gini mau turnamen kan? Tidak naik ke stick kuil soja. Lepas bawa merah putih ke luar negeri. Dan momen yang paling mengharukan adalah ketika satu persatu anggota Gen Halilintar memeluk Sai dengan pesannya masing-masing, mulai dari perihal jaga kesehatan sampai dengan nasihat untuk jangan pernah melupakan sholat. Kabar Indonesia. Menang kalah itu biasa. Yang penting harus menang dan hadiahnya dikasih ke Kak Sohwa. Pajaknya di sini ke Kapcat. Yang penting all in one. Di antara semua anggota Gen Halilintar, Sai memang paling berbakat dalam permainan golf. Ia bukan baru-baru ini saja dikenal sebagai seorang pegolf karena berita kegagalannya mengikuti ajang PON di Aceh dan Sumatera. Namun sejak masa pandemi, terutama saat bersama orang tuanya tinggal di berbagai negara di dunia, Sai telah cukup banyak berlatih dan bertanding di berbagai ajang. Rasa nasionalismenya yang tinggi kepada Indonesia yang membuat Sai akhirnya tak hanya ingin bertanding di berbagai ajang internasional atas nama pribadi, melainkan atas nama Indonesia tercinta. Saat itu terlockdown di luar negeri, jadi yang bisa sport dilakukan saat lockdown hanya golf. Jadi aku latihan golf di sana dan tiba-tiba diajak ayah untuk ikut-ikut turnamen dan alhamdulillah setiap aku ikut turnamen tiba-tiba menang. Beberapa kali menang, terus pindah negara mana lagi, terus alhamdulillah menang lagi atas nama Indonesia. Dan banyak yang komen, kenapa sih kok turnamen ikut di luar-luar doang? Akhirnya sejak itu pas kita akhirnya udah boleh pulang, kita mulai main-main di Indonesia, turnamen-turnamen di Indonesia, dan alhamdulillahnya masih dapat tuh menang-menang lagi, masih ada 5 besar, 2 besar. Nah setelah itu akhirnya sampai singkat cerita di Kejurnas, aku diundang ke Jurnas, kejuaraan nasional di saat itu di Bekasi ya. Nah saat itu aku kayaknya salah satu-satunya aku hari itu lagi lagi dapat rekomendasi dari Provinsi Banten dan satu-satunya kayaknya deh aku yang lolos ke babak terakhir. Nah akhirnya setelah dari itu dapat undangan untuk kualifikasi PON. Sayang sekali memang, diduga karena ada konflik internal, Sai yang seharusnya pantas untuk bermain di ajang PON baru-baru ini justru dicoret sang manajer. Sang manajer kemudian mati-matian memberikan bantahan di media bahwa alasannya mencoret nama Sai hanya karena kekurangan masalah administrasi yaitu NPWP. Ternyata pengakuan Sai justru berbeda dengan pengakuan sang manajer. Karena terkait NPWP, Sai bahkan sudah memilikinya sejak lama. Satu-satunya yang dapat
alhamdulillah poin 100. Poin 100 poin di situ. Nah, setelah dari situ dan ada dijanjiin kalau katanya kalau misalnya sudah menjadi nomor 1 udah otomatis menang. Namun seperti kata pepatah bahwa banyak jalan menuju ke Roma. Jika salah satu peluang untuk membela negara tercinta dihadang semua tembok, carilah pintu yang lain. Karena jalan hidup setiap orang pun sudah ada takdirnya sendiri, tanpa ada yang bisa mengatur atau menghalanginya. Selamat berjuang, Saih. Semoga benar-benar bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia lewat jalur olahraga golf ya. Bener banget, baru akhir-akhir pandemi baru mulai. Itu yang membuat aku kayak oke, tapi nggak apa-apa, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Saih itu kalau jalan tuh selalu keren ya, dia mau jalan aja tuh kayak Wow. keren banget, ya apalagi kalau di belakangnya banyak banget orang gitu kan. Kalau berangkat kan emang harus rombongan yang nganterin, namanya juga iya. keluarga besar ya. Pokoknya sukses buat Saih, semoga bisa menorehkan prestasi yang membanggakan ya. Amin.